HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Wahai anak Indonesia, siapakah Tuhanmu? Wahai anak Indonesia, siapakah Resimu? Yang widih adalah Tuhanku, Maha Resi biasa adalah nabiku. Yang widih adalah Tuhanku, Maha Resi biasa adalah nabiku. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Patricia. Kita akan awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Tempat suciku, catur beda kitab suciku, murah kayangan tempat suciku. Wahai anak Indonesia, bagaimana sembahyangmu? Wahai anak Indonesia, apakah dasar agamamu? Tulisannya cara sembahyangku, Pancasrada dasar agamaku. Tulisannya cara sembahyangku, Pancasrada dasar agamaku. Tulisannya cara sembahyangku, Pancasrada dasar agamaku. Merah darah, putih tulang. Tiap tanggal 8 Oktober adalah Hari Warins Wartam Institute Gedong 3, Denpasar. Warins Wartam Institute adalah gerakan pencerdasan yang memusatkan diri pada riset dan pengembangan SDM, industri kreatif Hindu, juga kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan demi kemuliaan dan kemajuan Hindu Dharma. Salah satu program unggulan Warins adalah pengelolaan resi, rekor narasi Hindu Indonesia Museum, dengan gagasan besar untuk mendokumentasikan narasi literasi bergenre Hindu. Warins menganugerahkan Winner Record sebagai ajang penghargaan berkala mahakarya insan Hindu di bidang pendidikan, pencerahan yang sejalan dengan visi misi kecendekiawanan Wartam. Dianugerahkan bagi insan Hindu yang telah mencapai puncak prestasi, baik itu di bidang narasi, pegelaran, literasi, dan inovasi lainnya, minimal 5 tahun dari bidang yang digelutinya. Sebagai orang biasa dengan gerakan luar biasa, gila, gerakan inovatif, langsung aksi demi kemajuan dan kemuliaan Hindu Dharma. Winner Record memberi peluang para insan Hindu untuk berkreasi dalam bingkai edukasi, eduaksi dengan prestasi gila. Bagaimana cara karya Anda direkod di Museum Hindu? Kirimkan mahakarya Anda berupa film pendek, buku-buku, pementasan, karya rupa, dan lain-lainnya dengan syarat karya harus orisinil berkarakter, kreasi unik dan gila, karya bersifat kebaruan atau milenial, karya harus elegan, dan karya dapat berbentuk fisik atau multimedia. Pemirsa HiTV, hari ini High Schooling akan mempraktekkan program yang keempat, yakni Excited Game. Lokakarya pembuatan swastika sebagai lambang agama kita dengan 2 selendang masing-masing dari 4 warna Istadewata, hitam, putih, merah, dan kuning. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat lokakarya gamesnya. Di lambang Hindu Dharma, Swastika cakra jiwa, tancapkan di dalam dada.
seperti swastika. Satukan tangan membentuk swastika sayang. Mari satukan jiwa menjadi swastika Yana. Demi keselamatan tujuan bersama kita, demi keharmonisan seperti tujuan hidup Dharma. Pada awalnya tapak darah, lalu menjadi Demikian tadi pemirsa pembuatan swastika dari 4 selendang warna-warni. Semoga menginspirasi untuk kawan-kawan high schooling. Saya Diah Parisia, salam damai Channel 3. Mari satukan tangan membentuk swastika sayang. Mari satukan jiwa menjadi swastika Yana. Demi keselamatan tujuan bersama kita, demi keharmonisan seperti tujuan hidup Dharma. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HITV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program kesayangan kita Ngopi, Ngobrol, Inspiratif, Bedah Kolom, Majalah Warta. Bersama saya Mia Gandewa, ditemani kolumnisnya langsung Bapak Dayuh Kramayuda. Napi Orti, Pak Dayuh. Ya, setengah ya, ucik-uciknya. Status sehat Iya, selalu sehat Bapak ya. selalu. Nah, pemirsa, kali ini kita ngomongin satu rubrik di Wartam tentang Weda Srana nih. Ya, Nah, betul. Pak Dayuh menulis tentang vlog. Nah, bagaimana sudut pandang Pak Dayuh dalam rubrik Weda Srana ini mengulas tentang vlog? Langsung saja deh kita tanya-tanya nih Pak. Apa sih yang dimaksud dengan vlog dari dalam rubrik Weda Srana ini Pak? Ya, ini terkait dengan vlog seperti itu kan ada istilah kan, aku berpikir maka aku ada kan seperti itu. Sekarang ini selfie itu ergo sum, aku selfie maka aku ada kan seperti itu. Kalau selfie kan bentuknya foto, Iya. bahkan vlog ini kan video dan ada blogging kan seperti itu. Iya. Blogging itu sebenarnya narasi-narasi yang biasa ditulis diketik kemudian divideokan Iya. seperti itu. Tapi anak-anak milenial sekarang sudah bisa langsung saja seperti itu nge-vlog, dia ngambil HP, ngambil kamera untuk melakukan vlog seperti itu, buat video dengan narasi-narasinya. Nah, tentu di dalam membuat narasi ini ya udah pasti kita harus pegang kapan, di mana, untuk apa, tujuannya apa seperti Iya. itu ya. Ya, terima kasih Pak Dayuh. Nah, Iya. sekarang kita ke konsep dasar dari vlog ini kan semacam laporan jurnalistik ya, Iya, Pak ya. benar. Nah, kalau seandainya kita kaitkan antara gabungan laporan jurnalisme dengan visual audio. Nah, bagaimana nih menurut pandangan Bapak mengaitkan dua hal ini? Ya, ini kan sangat quick dan sangat cepat sekali ya untuk di blog ini seperti itu. Tapi prinsip dasar 5W1H seperti itu, what, where, when, kemudian
kemudian HU seperti itu harus terpenuhi di ngeplog ini seperti itu. Untuk menarik konten tentu ada wirama, ada wiraga dan wirasa ngeplognya seperti itu. Ada bahasa tubuhnya, ada mimiknya, ada ekspresinya sehingga yang menonton itu tertarik dengan berita yang kita buat. Tapi tidak cepat akan menjadi unik di vlog ini karena cepat sekali bisa kita share untuk masyarakat. Jadi sinergi yang menarik ya Pak, menarik. yang harmonis juga antara Ya. laporan jurnalistik dikemas dengan visual audio yang menarik hati juga. Ya, benar Nah sekali. sekarang kita ke pertanyaan ketiga Pak. Vlog tentu menjadi terkenal karena internet. Nah bagaimana pandangan Bapak dari sisi Weda Srana ini Pak? Ya, internet ini kan sebuah jaringan ya, artinya ada ide-ide apapun bentuknya tanpa jaringan yang kuat, tanpa sinyal yang kuat seperti itu, apa yang kita perbuat itu tidak akan bisa terupload, tidak terbaca oleh masyarakat, apalagi nge-share oleh internet seperti itu. Sehingga kalau kita pelajari dalam diri seperti itu, misalkan kita mau kontak dengan ide yang dewasa Tuhan beserta manifestasinya seperti itu, maka harus connect. Yang suci didekati dengan yang suci seperti itu. Ngeplog juga seperti itu. Tidak ada internet, kita buat video apapun tapi tidak ada jaringan, ya mana mungkin bisa menyatu. Kalau tarik dengan hubungannya dengan ide yang dewasa, bahwa kita untuk berhubungan dengan ide yang dewasa, diri harus dibersihkan, cinta kasih, kemudian melakukan dharma agama yang benar, swadharma kita benar, bisa ya kita bisa connect dengan ide yang dewasa. Get connected with Ya, gitu Pak ya. benar. Jadi pemirsa, demikian tadi ngopi ngobrol inspiratif kita bersama Pak Dayo. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa baca Watam edisi 94 di halaman 51. Saya Mia Gandewa dan Bapak Dayo Gramayuda pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Hai Sobat Hinduni, kita jumpa lagi di Words Wartam on the Spot. Dari kampus UHM Sugriwa Denpasar, lensa kami mengabarkan kegembiraan di antara riuh rendah ujian terbuka kandidat Dr. Red Pel Wartam, Pak Dayuh Kramayuda. Pak Dayuh, selamat ya. Ujian terbukanya sudah tuntas. Nah, gimana nih rasanya setelah menjadi dokter? Ya, sangat bahagia sekali ya, karena cita-cita untuk di dunia pendidikan sampai S3 dokter sudah tercapai. Tentu ada tanggung jawab moral bagi saya, tanggung jawab akademik, tanggung jawab di pekerjaan, tanggung jawab juga pada masyarakat secara sosial seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, judul disertasinya Bapak itu apa? Dualitas religi dalam eksistensi sistem kepercayaan Prahindu di Desa Adat Sundong di Kintamani ya. Apa sih bedanya dengan Ruwa Bineda? Ya, dualitas religi dan Ruwa Bineda. Kalau dualitas memang di Hindu disebut dengan Ruwa Bineda seperti itu. Kemudian di agama lain juga disebut dengan Yin dan Yang seperti itu. Ini sebuah konsep yang sangat purba. Ada pura kanginan dan pura kawan. Kemudian kubau juga kanginan kawan kiwat tengen kan seperti itu. Langkah atau planning selanjutnya berikutnya sebagai dokter baru nih Pak. Untuk pencerahan umat kan seperti itu. Iya dian lirih nulio pelajin. Untuk itu apa yang dia miliki akan dia sumbangsikan. Kita sebut dengan jenadayannya seperti itu. Seorang Mandari itu sebenarnya orang cerdas dan ingin mengekspresikan, mengeksplorasi seluruh kemampuan itu. Tapi memang ada tugas dia sehingga agak terlambat misalnya menjadi orang. Sebenarnya kalau saja tidak terlambat dia sebenarnya berlaut. Nah, karena itu saya merasa senang karena akhirnya Mandayo bisa menyelesaikan studinya itu dalam 1 semester. Apa rasanya juga merasa bangga karena salah satu warga Bandung pada hari ini sudah melakukan ujian profesi doktor. Dan selama saya dengarkan tadi, tesis ini cukup menarik bagaimana kearifan lokal itu yang memang harus dikuatkan lagi.
Bukankah hidup ini tak pernah bosan memberikan pelajaran? Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar. Pemirsa HiTV Channel 3, apa kabar Anda? Mogi-mogi tetap becik dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif bedah kolom majalah Wartam bersama kolumnisnya langsung Bapak Agus Budi Adnyana. Happy Orti Pak Agus. Becik-becik, Astum Kare, Rahayu selalu sehat. Nah, kali ini kita tengah menggenggam Wartam edisi 94 dengan banner konten kreatif Hindu, Gangga dalam Weda. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Agus? Pustaka Suci Weda menguraikan tentang Gangga. Gangga itu merupakan salah satu dari Saptanadi ya. Saptanadi itu 7 sungai suci dalam keyakinan agama Hindu. Ada Gangga, kemudian Yamuna, Saraswati, Godawari, Narmada, Kaweri, Sindhu. Itu merupakan sungai-sungai suci yang tertera di dalam kitab mantra Samhita. Kemudian salah satunya adalah Gangga. Beberapa pustaka mengatakan bahwa Gangga itu yang utama dari Saptanadi tadi. Karena dilatar belakangi oleh peristiwa yang istimewa juga. Kemudian ada beberapa peristiwa yang terkait dengan Tirta Gangga. Diyakini bahwa Amerta juga setelah Samudra Mantana itu diaduk oleh para dewa dan raksasa, juga pernah menetes di sungai Gangga gitu. Itu yang menyebabkan maka sungai ini dipandang suci dan istimewa dalam kitab Weda. Terima kasih Pak Agus. Nah, ngomong-ngomong tentang Gangga nih, dalam Mahabharata pun juga ada tokoh Dewi Gangga. Gimana nih Bapak menggambarkan? Dewi Gangga di dalam Mahabharata itu representasi dari seorang dewi yang maha suci ya. Tetapi jauh sebelum Dewi Gangga itu turun ke dunia, Dewi Gangga ini sebenarnya sudah ada di surga. Nah, ini menurut mitologi ya, di dalam Mahabharata sendiri, begitu Pandawa diasingkan ke dalam hutan, Maharsi Wyasa, Kresna Dwipayana Wyasa pernah mengunjungi Maharaja Dharmawangsa di hutan. Sang raja kemudian bertanya tentang keutamaan Dewi Gangga ini. Di sanalah mulai dituturkan bahwa di zaman Satyayuga ada raja bernama Sagara. Dia hendak melakukan upacara Aswamedha, dan di dalam upacara itu terdapat sarana yang berupa seekor kuda. Putra dari Maharaja Sagara bernama Asamanjasa dan 6.000 putra lainnya. Ini di dalam mitologi ya. Tetapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan dharma, selalu berbuat jahat. Jika Aswamedha Maharaja Sagara ini berhasil, maka pahalanya akan besar. Ini akan meningkatkan kekuatan dari Asamanjasa dan saudaranya yang lain. Itulah yang ditakuti oleh makhluk-makhluk Siddha dan para maharsi lainnya. Karena itu Batara Indra kemudian menyembunyikan kuda ini di pesraman Resi Kapila. Itu dicari kemana-mana, tiba-tiba ditemukan di pesraman Resi Kapila. Dituduhlah Resi Kapila sebagai pencuri kuda ini. Murkalah beliau dan dibakarlah Asamanjasa dan 6.000 putra Sagara lainnya hingga menjadi abu. Nah, putra Asamanjasa ini bernama Maharaja Amsumana. Dia bertapa untuk meringankan penderitaan leluhurnya agar bisa naik ke alam para dewa. Jawabannya hanya Tirta Gangga yang mampu memprayascita dan menyucikan itu semua. Tetapi Amsumana belum bisa menurunkan Gangga. Putranya bernama Maharaja Dilipa juga belum bisa menurunkan Gangga. Hingga putra Dilipa bernama Maharaja Bagirata, dia melakukan tapa hebat. Kemudian Betara Siwa berkenan kepadanya. Dewi Gangga kemudian memberi anugerah bahwa akan turun dan memprayascita. Di sanalah kemudian Dewi Gangga turun. Dalam mitologinya ditahan oleh Siwa di Kailasa. Dari Kailasa kemudian turun ke bumi begitu. Ya, menarik sekali ya cerita dari Pak Agus Budi Adnyana. Untuk lebih lengkapnya pemirsa harus baca nih Wartam edisi 94. Nah, itu tadi dalam Itihasa Mahabharata. Sekarang kita di Bali deh Pak. Dalam pelaksanaan atau keseharian lah umat Hindu di Bali kita mengenal tentang Gangga ini gimana Pak? Kalau Gangga di Bali, dalam ritual kita di Bali,
selalu beliau dimohonkan kehadirannya, berkahnya untuk memprayascita Buana Alit dan Buana Agung. Sebelum melakukan puja, jero mangku juga nunas pesuecan Betari Gangga di Bali ya, agar beliau melukat kemudian melebur sahanane male, pape, reget, cemar, letah dan klesa yang ada di dalam persembahan tadi. Maka sungai-sungai suci ini kemudian dimohonkan untuk hadir dan berstana di air suci yang sudah dipersiapkan. Tetapi di Bali Gangga itu menjadi pengidar buana dia dengan dewata yang berbeda. Di arah timur warnanya putih, di arah barat warnanya kuning, kemudian di sebelah selatan itu merah, di utara itu hitam, dan mantranya pun berbeda ya. Ada Gangga. Misalnya saya beri contoh yang pemujaan di Bali ngarge ide Betari Gangga untuk di timur ya. Kan ada Gangga muncar sakeng purwa tining galana telaga noje jambangan nira selaka dinan ceban tunjung petak padiusan nira betara iswara. Nah, pediusan penyucian ide Betara Iswara di timur, Mahadewa di barat, tetapi Gangga ini muncar dari seluruh arah itu, dan inilah dimohonkan untuk melakukan penyucian itu di Bali. Jadi kekuatan beliau yang kita mohonkan agar berstana di air suci ini, inilah yang dipergunakan untuk memprayas cita. Ya, menarik juga ya Pak Agus. Nah sekarang kita kalau bicara tadi di Bali, sekarang di Karangasem Pak ada Tirta Gangga. Nah bagaimana nih pandangan Bapak? Apakah ada kaitannya dengan Tirta Gangga? Kalau nama ya tentu saja ada ya, karena nama sungai suci Hindu itu kan Gangga. Tapi kalau kita baca sejarah itu di taman air itu didirikan oleh, kalau tidak salah, Anak Agung Anglurah Karangasem di tahun 1946. Nah, Tirta sendiri dalam terminologi umat Hindu di Bali berarti air suci, dan Gangga sendiri juga merupakan sungai suci. Jadi tujuannya memang untuk menyucikan, kemudian untuk memprayascita, untuk melila cita dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Agus. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi ngopi kita, ngobrol inspiratif, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman dan pemirsa di rumah. Saya Mia Gandewa dan Bapak Agus Widiatnya pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Mari kita menjaga Bali dengan visi misi Apindo Bali. Satukan Api Wartam, Apindo Bali dan Wartam kolaborasi lagi. Wartam memasuki 9 tahun. Apindo Bali HUT ke-71 akhir Januari ini. Beberapa program sudah dirancang. Baksos, motivasi bagi karyawan, spiritual, dan Apindo peduli anak Bali, karakter building. Salah satunya adalah lomba coloring icon Bali. Ikuti lomba coloring TK dan SD HUT Apindo Bali ke-71. Disediakan naskah ikon Bali di Kampus Warins, Jalan Nangka Selatan 29 Aden Pasar, atau bisa langsung download di Instagram Wartam Institute. Kirimkan karya Anda ke panitia Loring Api Wartam, atau bisa datang langsung ke Kampus Wartam, Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar. Disediakan hadiah dan piagam untuk para peserta. Hari Minggu makan tapi ketan. Kami tunggu karyamu di Wartam. harmoni hubungan industrial, penguasa, pengusaha dan karyawan. Yang Widi, yang Esa, Tuhan kami. Yang Widi, yang Kuasa, Tuhan kami. Yang Widi, yang Maha Esa, Tuhan kami. Yang Widi, yang Maha Kuasa, Tuhan kami. Yang Widi, yang Maha Adil, Tuhan kami.
Pemirsa, demikian tadi telah kita simak Sundari Nada, jalinan nada di balik makna telah mengisi waktu luang Anda. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, jangan lupa sukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 untuk mendukung program Museum Rekor Hindu Indonesia dan Wartam Educare dengan menyumbangkan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 000980150 0076695. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Yang Widih, Yang Esa, Tuhan kami. Yang Widih, Yang Kuasa, Tuhan kami. Yang Widih, Yang Maha Esa, Tuhan kami. Yang Widih, Yang Maha Kuasa, Tuhan kami. Yang Widih, Yang Maha Adil, Tuhan kami. Yang Widih, Yang Maha Mulia, Tuhan kami. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.